Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin selama ini untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan istirahat, yaitu melaksanakan tidur. Di malam ini semoga saya doain semoga tidurnya dengan nyenyak. Semoga dijauhkan dari gangguan-gangguan dari tenung atau sihir dina ketika melakukan tidurnya. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya di malam kesempatan ini sedikit lagi saya akan membahas tentang masalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang selalu banyak melakukan banyak bermacam-macam, yang selalu cara mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Cara banyaknya ada yang lewat tawasul, ada yang juga lewat melakukan baca Al-Quran, ada juga dan melakukan lewat seperti bersedekah, atau ada juga yang melakukan puasa, ada juga yang melakukan ziarah-ziarah ke pekuburan. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu lewat wasilah. Nah, di malam ini dalam surat Al-Maidah telah menjelaskan ayat 35, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Nah, di sini yang telah memanggil orang-orang yang percaya kepada Allah dan mempunyai keyakinan kepada Allah. Mempunyai keyakinan bukan hanya keyakinan secara fisik doang, tapi keyakinan dengan ruhaniyahnya kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan bermacam-macam, yaitu mencari pendekatan diri kepada Allahnya. Ada yang melalui lewat sholat sunat, ada juga yang mendekatkan dirinya lewat sholat wajib, ada juga yang lewat dzikir, ada juga yang lewat puasa, ada juga yang lewat zakat, ada juga yang lewat puasa, dan ada juga yang lewat haji, dan ada juga yang mendekatkan diri kepada Allah lewat melakukan tawasulan, dzikir atau yang lainnya. Nah, di sini banyak kalau dilihat dari segi syariat, yang melakukan syariat, nah kita harus bongkar. Karena manusia ini yang melakukan mendekatkan diri kepada Allah, kalau belum Allah mengkehendaki kepada siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah itu ada cuma fisiknya doang, tapi batinnya tidak. Dan ada juga sama batinnya dan fisiknya. Batinnya mendekatkan diri kepada Allah, sudah tahu di situ manusia yang sudah mendekatkan ke Gusti Allah bermacam-macam. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, ruhaniyah kita belum terbuka karena manusianya tak ingin untuk masuk ke dunia batiniyah atau dunia ruhaniyah atau batiniyah, maka manusia bila mana melakukan seperti apapun yang dilakukan, yang dinamakan yang dinamakan amal soleh, bila mana manusia hatinya belum dibukakan oleh Allah,
yang ada di dalam batinnya, yang bisa wusulnya ke Allah itu ada selain daripada Allah. Contohnya seperti bagaimana ada selain daripada Allah. Ketika kita melakukan apapun yang ada kita muncul di dalam batinnya, maka disitulah dengan kesenangan hawa nafsu. Di antaranya urusan-urusan dunia, atau duitkah, atau hutangkah, atau kesolehan anakkah, atau kebageran, atau kekasih sayang sebagai dunungankah. Di situ banyak Tuhan togut yang ada di dalam batinnya. Bila mana manusia mendekatkan diri kepada Allah, di dalam batinnya masih selain daripada Allah, maka bisa dinilai secara syariat memang bagus, memang mempunyai tujuan. Cuma saya ngasih tahu kalau cara mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya fisiknya doang, semuanya fisik dan batinnya. Caranya bagaimana? Makanya istilah lalu kita melakukan seperti apapun harus yang dinamakan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu tidak ada di dalam batin, yang ada tiada lain hanya selalu bergerak atau digerakkan kepada badan ini, bisa melakukan wirid atau melakukan sholat atau melakukan tahajud, selalu aplikasikan la haula wala quwata illa billah. Bila mana diaplikasikan selalu, disitulah di dalam batin yang kita temui Allah. Tapi kita temui Allah itu kan masih bingung kalau babakan syariat. Kalau babakan syariat, manakah Allah itu? Nah, kalau kita bertanya manakah Allah itu, kalau secara syariat mungkin nggak bisa menjawab. Mungkin pasti bingung. Tapi kalau yang Allah dikehendaki, Allah yang kehendak lewat tubuh, lewat makhluknya, maka di situ ngaktifkan la haula wala quwata illa billah, atau hidup kepada sang hidup. Nah, kalau kita datang kepada sang hidup, tiada lain hanya Allah yang hidup, disitulah kita melakukan dzikir, selalu aktif di dalam batinnya, selalu mengatakan tiada yang berkuasa, tiada yang berperan, selalu hanya Allah. Nah, tidak ada keakuan di dalam batinnya, yang mengaku di dalam batinnya akunya Allah. Tapi mulut tidak boleh pengakuan secara aku ini Allah di dalam mulut, itu karena syariat. Kalau secara mulut seperti akuan makhluknya saja. Tapi sebenarnya kalau tidak ada di dalam batin keakuannya, dalam batin akunya Allah, yang berbicara itu adalah siapa, yang membisik bicara ini siapa. Nah, kalau kita pengen tahu, datanglah ke babakan syariat tingkatan awal, torekat tingkatan perjalanan, hakikat tingkatan hati atau ilmu hati atau ilmu tauhid, apalagi kalau tingkatkan babakan makrifat. Nah, ini orang yang selalu banyak tentang masalah wasilah. Ada yang mengatakan tentang masalah tawasul, tentang masalah dzikir nggak ada dari Rasulnya. Memang nggak ada. Bila mana manusia masih dalam babakan syariat pasti nggak ada. Tapi bila mana ahli sunnah wal jamaah, kenapa harus selalu diadakan tahlilan? Itu harus mengingat dalam dirinya masing-masing, ruhaniyah kita harus disadarkan kedatangan mati,
atau kedatangan tawasulan harus disadarkan dari kata-kata itu. Cara mendekatkan diri ke Gusti Allah kalau seperti itu, makanya kita sholat, cara mendekatkan itu thariqah. Cara dzikir tawasul itu thariqah. Cara melakukan puasa itu thariqah. Cara melakukan haji itu thariqah. Nah, sebab perjalanan menuju kepada Allah wabtagu wasilah, mendekatkan diri bermacam-macam. Di sini ada yang melakukan tahlilan, cara mendekatkan diri kepada Allah, makanya harus sadar. Nah, banyak orang dari golongan di luar Islam yang tidak diperbolehkan bahwa ngebid'ah-bid'ahkan tentang masalah tawasul, yang menilainya kepada ahli sunnah wal jamaah itu cuma nilainya baru menilai secara syariat. Kalau secara hakikat pasti ahli sunnah wal jamaah itu tingkatan-tingkatan. Ada syariat, ada tarekat, dan hakikat marifat. Tapi bila mana manusia tidak mau atau tidak tahu atau tidak ada di dalam dirinya, di dalam keagamaan pengakuannya tidak ada ilmuwan tarekat perjalanan, keilmuan hakikat adalah keyakinan hanya kepada Allah, gak bakalan pasti menilai cuma sepihak, cuma fisiknya doang. Padahal ahli sunnah wal jamaah itu yang selalu melakukan seperti itu supaya kusringa orang itu bisa sadar. Nah, makanya kepada ahli sunnah wal jamaah, siapapun dan dimanapun Anda berada, ketika mendekatkan diri kepada Allah lewat apa? Ada yang lewat tahlilan, ada yang lewat kuburan, atau ada yang melakukan ngaji Quran, selalu harus diaktifkan hati kita. Kalau bahasa umumnya adalah ikhlas atau khusyuk. Itu makanya saya ngasih tahu supaya ulah gagal paham. Nah, caranya kita melakukan ila hadarotin. Nah, itu kan untuk menghadirkan. Apalagi yang orang bagaimana bisa nyampe kah? Bagaimana orang bisa tahu tentang masalah tarekat hakikat, manusianya tidak mau untuk datang ke tempat pengajian tarekat hakikat marifat, di mana bisa tahu. Nah, karena di ahli sunnah wal jamaah itu walaupun nanya tentang masalah hadis-hadisnya, mungkin hadisnya di dalam hadis apa dalilnya apa, bingung orang itu. Ini ngomong supaya keharti oleh pikiran kita. Tak mungkin orang itu mengatakan ada sesuatu di dalam manusia itu belum masuk ke dalam. Itu mungkin. Contohnya gini. Di gudang ada sesuatu. Sesuatu itu tidak bisa dikatakan. Yang mengatakan masuk ke gudang itu adalah orang yang pernah memasuki gudang. Nah, orang yang pernah masuki gudang, bila mana orang yang pernah masuki gudang mengatakan bahwa di gudang ini, ada ini, bisa real itu karena yang menceritakannya adalah yang pernah masuk ke gudang. Nah, orang yang tak pernah masuk ke gudang kari-kari mengatakannya bohong. Padahal kalau kita membawa atau mengajak orang itu masuk ke gudang, kenapa enggak mau? Takut ketahuan. Nah, di situ ketahuan orang kesalahannya atau borokokoknya di situ.
Padahal kalau dia nyoba aja, jangan dulu terlalu ikut, nyoba aja, nongkrong aja di pintunya aja. Oh, masuklah pintu gudang. Coba masuk di pintu gudang. Di situ. Oh, ternyata ada. Nah, kalau udah menyatakan ada, nggak mungkin orang itu mengatakan bohong dan wadur atau bohong, nggak mungkin. Karena di sana yakin adanya. Nah, disinilah orang wabtagu wasilah itu yang selalu dominan melakukan takwa kepada Allah lewat jalan ada yang kita berlakukan adan. Itu cara sadar, apalagi kita sholat puasa, bila mana kita sadar tentang masalah ilmu tarekat hakikatnya, sadar itu lebih bagus. Bila mana kita melakukan tahlilan dengan kesadaran hati kita, terus kita mengundang atau membangun, menyadarkan ruhaniyah kepada Allah, disitulah kemunculan. Di situ muncul. Itu kan lebih bagus. Kalau nanya tentang masalah hadis dan dalil, ini caranya Allah itu mengatakan wajah hidup. Mengatakan Allah orang wabtagu wasilah. Dengan wasilah bermacam-macam. Ada, karena sama saya sendiri pernah mengalami dengan wasilah seperti itu. Nah, bila mana kita wajah hidup fisabilillah, harus kita benar-benar jihad. Jihadnya bagaimana? Nah, orang itu jihadnya supaya berhentinya bagaimana? Gak mungkin orang itu mengatakan bohong, gak mungkin bisa mengatakan tidak ada karena dia udah ngalami. Gak bakalan, kalau dia mungkin juga bohong karena dia belum mengalami. Coba kita ikuti ke sana. Kalau ini masalah ini pasti orang itu pasti gak bakalan nyampe ke sana, pasti di luar dulu. Kalau di luar itu sudah pada tahu. Udah pada tahu kalau di luar itu. Nah, ini wajah itu. Nah, kita pernah seperti apapun di dalamnya, benar enggak? Benar, itu akan perang di situ. Enggak mau saya, tetap saya ini yakin ada ini barangnya. Itu kan kalau kita misalnya masuk ke gudang, karena menunjukkan ini barang, kenapa lo bilang bohong? Kalau nggak percaya yuk ikut. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Nah, kenapa nggak mau? Tetap dia itu sebab tidak ada hadis dan dalilnya. Nah, itu orang yang seperti itulah banyak kan. Mungkin itu bisa mengatakan, bukan saya mengatakan tidak salah, cuman itu baru perjalanan. Perjalanan baru lama kita menuju ke Jakarta, baru nyampe Cibadak atau nyampe Bogor, itu belum nyampe ke Jakarta loh. Kenapa loh mengaku-ngaku seolah-olah mengatakan itu sudah nyampe Jakarta? Tidak. Nah, itu wajah hidup fisabilillah. Karena kita berjihad di dalam jalan perjalanan menuju ini lagi perjalanan. Ketiga, manusia la'allakum, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mendapat kebahagiaan, nah kalau kita mengatakan ingin supaya bahagia, nah ternyata itu di sana. Terus ini karena di jalan gak bakalan bahagia loh. Ini juga di jalan gak bakalan bahagia loh. Karena yang dibahagia itu di sana. Coba tuh kita masuk ke sana. Nah, biasanya seperti itulah. Bahagianya dengan merasa benarnya itu. Nah, inilah saya yang selalu ingin miris saya melihat video, melihat apalagi dari golongan Wahabi yang mengkafirkan atau misalkan bid'ahkan, yang orang merasa kafir itu kafirkan. Masya Allah, Rabbuna Karim, merasa benar. Kalau yang merasa benar itu adalah siapa? Yang benar itu hanya Allah. Manusia itu belum sadar. Coba kalau kita sadar kepada Allah, aplikasi. Kalau bingung mengikuti la haula wala quwata illa billah, yang mengatakan itu benar siapa? Yang benar itu apakah dari setan atau yang merasa benar? Kalau yang merasa ini agama yang benar, harusnya yang mengatakan benar itu adalah Allah. Memang kalau secara dohir saya juga ini berbicara ini tanpa Allah nggak bakalan bisa. Nah, di dalam diri saya kenapa mengkafir-kafirkan orang? Kenapa membidah-bidahkan orang? Kenapa mengasup pinar-pinar orang?
Gak bakalan kalau orang seperti itu, gak bakalan. Nah, kusawab ini orang yang belum diberi pahami oleh Allah, tapi saya tetap doain sahabat-sahabat kita, dulur-dulur kita, karena saudara-saudara kita saling memberikan pemahaman kita harus ditingkatkan, tiada lain hanya kepada Allah. Caranya harus ada perjalanan, yaitu secara syariat itu adalah yang fisik jalani, secara torikoh itu adalah perjalanan kita lewat wasilah, secara tarekat itu adalah hakikat yang mengatakan di situ akan mengenal ilmu iman, ilmu ihsan, dan ilmu Islam, ilmu iman dan Islam, insyaallah. Pada siapapun yang selalu suka menonton ini, pemaparan tentang masalah wasilah atau tawasul atau melakukan tahlilan, orang silahkan subscribe atau nyalakan loncengnya, share, bagikan kepada siapapun supaya tidak ada ketinggalan, insyaallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.